Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsyad Fardani dengan NPM 41223324130021 akan mempresentasikan materi yang pertama, itu judulnya Observasi Bumi Teknologi Antariksa. Berikut pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya observasi bumi dari antariksa. Ribuan satelit telah diluncurkan untuk mengumpulkan data terkait berbagai investigasi bumi yang kini menjadi krusial untuk peramalan cuaca, iklim, bencana alam, serta pemantauan lingkungan dan isu ekologi. Data satelit memungkinkan pembuatan model planet yang berubah, meningkatkan pemahaman proses dinamis bumi, dan membantu pengelolaan sumber daya serta tantangan lingkungan. Teknologi antariksa memainkan peran signifikan dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, regional, dan global. Dengan teknik observasi bumi modern, khususnya penginderaan jauh radar yang semakin penting. Berikutlah INSAR, teknik penginderaan jauh radar canggih. SAR, Interferometric atau INSAR, adalah teknik penginderaan jauh radar canggih yang menggabungkan citra kompleks, synthetic aperture radar SAR untuk membentuk interferogram, memanfaatkan kontribusi fasenya untuk topografi lahan, pergerakan permukaan, dan kecepatan target. Teknik ini telah banyak dikembangkan dan mapan untuk penilaian pergerakan permukaan lahan yang presisi serta menghasilkan model elevasi digital atau DEM berkualitas tinggi dari data berbasis ruang angkasa dan udara. INSAR mampu menghasilkan DEM dengan presisi beberapa puluh meter dan peta pergerakan dengan presisi sub-sentimeter. Aplikasi INSAR dalam ilmu bumi. Teknik INSAR memiliki banyak aplikasi dalam konteks ilmu bumi, meliputi pemetaan topografi, pemodelan lingkungan, studi aliran hujan limpasan, zonasi bahaya tanah longsor, dan pemodelan sumber seismik, observasi daratan, laut, dan udara dari luar angkasa, memungkinkan para ilmuwan untuk mengembangkan dan meningkatkan model bumi mereka. Instrumen antariksa menyediakan pengukuran global bumi secara berkelanjutan selama bertahun-tahun, mendukung berbagai keahlian seperti penginderaan jauh, pemodelan fenomena lingkungan, pengelolaan data lingkungan, penelitian atmosfer, dan pengembangan aplikasi e-science. Satelit observasi bumi, sejarah dan perkembangan awal. Salah satu penggunaan satelit yang paling penting adalah pemantauan lingkungan bumi. Satelit pertama untuk observasi bumi adalah Explorer 1959 dengan sensor inframerah untuk mengukur neraca radiasi. Namun, pembacaan yang lebih otoritatif diperoleh dengan Earth Radiation Budget Satellite atau RBS pada tahun 1984. Banyak satelit observasi bumi menggunakan sensor khusus pada panjang global non-visual seperti inframerah. Sri Nimbus 1964 sampai dengan 1978 merupakan satelit observasi bumi awal yang penting, membawa instrumen untuk mengukur suhu kelembapan atmosfer yang kemudian banyak diintegrasikan ke dalam satelit cuaca berikutnya sebagai sonder. ERTS-1 dan Landsat Revolusi Penginderaan Jauh. Pada Juli 1972, NASA meluncurkan Earth Resources Technology Satellite atau ERTS-1 yang menggunakan instrumen canggih untuk melihat permukaan bumi dalam beberapa panjang global inframerah, memungkinkan penilaian pertumbuhan vegetasi, pemantauan yang penyebaran kota, dan pengukuran perubahan permukaan bumi lainnya. RTS sangat sukses sehingga diikuti oleh satelit Landsat yang pada awal 1980-an dengan Landsat 4 menjadi sistem operasional dan datanya banyak digunakan di seluruh dunia oleh berbagai profesional. Landsat dan satelit serupa sering disebut sebagai satelit penginderaan jauh yang berfokus pada daratan. Skylab dan Siasat. Eksperimen awal SAR dari antariksa. Pada pertengahan 1970-an, NASA melakukan eksperimen observasi di stasiun luar angkasa Skylab yang dilengkapi dengan kamera dan instrumen lain, di mana data yang diperoleh digunakan untuk menyempurnakan instrumen satelit lain dan menunjukkan nilai observasi seperti pelacakan gunung es. Pada tahun 1978, NASA meluncurkan siasat satelit observasi laut dengan synthetic aperture radar atau yang disebut SAR yang bekerja dengan menggabungkan beberapa citra radar untuk menghasilkan citra tunggal yang lebih detail. Meskipun misinya berakhir prematur, siasat menunjukkan nilai luar biasa dari SAR berbasis ruang angkasa.
Perkembangan SAR global, Soviet Shuttle Imaging Radar atau SHIR dan SRTM. Sekitar waktu yang sama dengan CSAT, Uni Soviet meluncurkan seri satelit Okean dan kemudian mengorbitkan beberapa satelit radar besar yang menghasilkan peta radar permukaan bumi dan mengukur gelombang laut, termasuk Almaz 1 pada tahun 1991 selama 1980-an dan 1990-an. NASA bersama Jerman dan Italia melakukan misi pesawat ulang-alik yang membawa Shuttle Imaging Radar atau SHIR untuk menghasilkan peta topografi permukaan bumi. Pada Februari 2000, misi Shuttle Radar Topography Mission atau SRTM menggunakan versi modifikasi radar untuk data ketinggian yang lebih presisi, menghasilkan peta elektronik 3D yang sangat akurat untuk navigasi. Satelit SAR Eropa, ERS dan Envisat. Pada tahun 1991 dan 1995, European Space Agency atau ESA meluncurkan satelit ERS-1 dan ERS-2, European Remote Sensing. Yang keduanya dilengkapi dengan SAR dan sangat sukses. Pada tahun 2000, ESA meluncurkan satelit pemantauan lingkungan besar bernama Envisat, penerus ERS-1 dan 2 yang dirancang untuk mengambil pembacaan simultan dari berbagai fitur atmosfer dan terestrial serta berkontribusi pada pemahaman perubahan global. Data dari satelit-satelit ini digunakan untuk mengembangkan model komputer kompleks tentang bagaimana lingkungan bumi bekerja dan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhinya. Earth Observation System atau yang disebut EOS, NASA dan pemantauan iklim. Menanggapi diskusi ilmiah yang meningkat tentang perubahan iklim global, NASA memulai Earth Observing System atau yang disebut EOS pada akhir 1980-an. Pada pergantian abad, sejumlah satelit EOS diluncurkan, yang paling penting Terra memantau permukaan bumi dengan instrumen seperti MOPIT dan MISR, dan Aqua dengan instrumen microwave, infrared, dan humidity sounders untuk informasi awan, presipitasi, salju, es laut, dan suhu permukaan laut, diikuti oleh aura. Pada tahun 1992, TOPEX atau Poseidon diluncurkan untuk mengukur topografi laut, memungkinkan pemetaan sirkulasi laut dan pelacakan fenomena seperti El Nino. Pembangunan berkelanjutan dan peran teknologi antariksa. Untuk observasi bumi yang berhasil, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai menjaga keseimbangan antara peningkatan gaya hidup manusia dan pelestarian sumber daya alam serta ekosistem. Teknologi antariksa, khususnya teknik observasi bumi yang menerapkan spektrum optik dan termal, telah sangat berkontribusi pada perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, inisiatif geostrategis, infrastruktur, energi, serta industri kritis. Penginderaan jauh radar, meskipun awalnya eksperimental, telah dikomersialkan dan digunakan secara luas dalam beberapa dekade terakhir, menjadi teknologi observasi bumi baru yang menjanjikan dan alat pelengkap. Aplikasi penginderaan jauh radar dan teknik SAR. INSAR adalah pemrosesan data radar yang canggih untuk menggabungkan citra kompleks sintetik aperture radar atau SAR, single look, SLC, guna membentuk interferogram dan memanfaatkan kontribusi fasenya untuk menghasilkan peta deformasi, dan pergerakan permukaan serta kecepatan target. Interferogram mengandung perbedaan fase dari dua citra yang dipengaruhi oleh geometri, pencitraan, topografi, perpindahan permukaan, perubahan atmosfer, dan noise. INSAR berbasis satelit dimulai pada 1980-an dengan data CSAT, dan potensinya diperluas pada 1990-an dengan peluncuran ERS-1, JERS-1, RadarSat-1, dan ERS-2. Generasi model elevasi digital atau DM dan keunggulan INSAR. Model elevasi digital atau DM sangat penting untuk survei dan aplikasi rekayasa dengan akurasi yang bervariasi tergantung pada metode generasi. DM dapat dihasilkan melalui pengukuran geodesi fotogrametri atau dari foto udara atau antariksa, dan penginderaan jauh pasangan stereo lidar. INSAR memiliki 3 jenis, single pass, double pass, dan tripass. INSAR
SRTM menggunakan single pass INSAR C dan X-band untuk menghasilkan model ketinggian bumi dengan resolusi horizontal 90 meter. Keunggulan INSAR dibandingkan GPS, station, dan altimeter laser adalah cakupan luas yang berkelanjutan tanpa perlu pekerjaan lapangan, presisi tinggi. Keunggulan INSAR DEM dan perbandingannya. INSAR memiliki keunggulan mendalam dibandingkan sistem optik karena kemampuannya beroperasi dalam kondisi yang akan menyebabkan instrumen optik gagal dan prinsip fisiknya berbeda. SAR menerangi target dengan radiasi koheren, memungkinkan pengukuran intensitas dan fase gelombang yang kembali. INSAR mirip dengan pencitraan stereooptik dalam menggabungkan dua citra dari sudut berbeda untuk mengekstrak informasi topografi. Namun, informasi jarak yang melekat dalam data SAR memungkinkan generasi topografi otomatis dengan otomatisasi lebih besar. Observasi bumi untuk masalah banjir sungai di Azerbaijan. Sungai-sungai di Azerbaijan diklasifikasikan menjadi sungai abadi, musiman, dan episodik dengan sumber makanan utama dari salju, curah hujan, dan air tanah. Sungai Kura dan Araz adalah sungai utama yang melintasi Azerbaijan dengan Kura sebagai yang terbesar. Cuaca yang sangat mempengaruhi aliran sungai di mana pencairan salju dan hujan lebat dapat menyebabkan banjir, terutama di musim semi dan musim gugur. Sungai-sungai di Azerbaijan membawa sedimen dalam jumlah besar dan termasuk yang paling tercemar di dunia dengan tingkat polusi dan erosi permukaan yang bervariasi antar wilayah. Sumber daya air dan tantangan Azerbaijan. Sistem hidrologi Republik Azerbaijan memiliki 10,3 miliar meter kubik cadangan air yang bersama dengan air dari negara tetangga mencapai 30,9 miliar meter kubik. Namun, distribusi cadangan air yang tidak seragam sepanjang tahun menghambat pemanfaatannya untuk memenuhi permintaan air bersih yang terus meningkat, sehingga diperlukan regulasi aliran air. 60 waduk di negara tersebut dengan kapasitas lebih dari 1 juta meter kubik menyimpan 21 miliar meter kubik air yang digunakan untuk irigasi, pasokan air, industri, dan perikanan. Kanal-kanal irigasi di Azerbaijan membentang sepanjang 47.058,8 km, mengairi 1,4 juta hektar lahan dengan 11 miliar meter kubik air setiap tahun. Teknologi antariksa dalam manajemen bencana perubahan global. Bencana alam adalah salah satu dampak utama perubahan global dan menjadi perhatian global yang sangat meningkat. Diperparah oleh kerentanan terkait perubahan iklim, variabilitas iklim, serta kondisi demografi, teknologi, dan sosial ekonomi yang berubah, dan degradasi lingkungan. Upaya pengurangan risiko bencana harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan, rencana, dan program melalui kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Metodologi dan teknik seperti penginderaan jauh, JIS, observasi berbasis ruang angkasa, pemodelan komputer, dan teknologi informasi atau komunikasi terbukti sangat berguna dalam sistem observasi bumi, pemetaan, pemantauan, penilaian lokal. Peran teknologi antariksa dalam pengurangan risiko bencana. PBB melalui Kantor Urusan Luar Angkasa dan tim aksinya sedang mengimplementasikan sistem global terintegrasi untuk manajemen bencana alam dengan tujuan observasi bumi global untuk perubahan global, pengurangan kerugian akibat bencana, dan peningkatan pemahaman cuaca atau iklim. Teknologi antariksa memungkinkan pemantauan bencana alam dengan fokus pada indikasi perubahan, pengurangan hilangnya nyawa dan properti, evaluasi data satelit untuk pemahaman iklim, dan efek bencana pada kesehatan manusia. Penggunaan penginderaan jauh dan pengembangan GIS akan meningkatkan akses dunia berkembang terhadap data perubahan global dan mendukung upaya observasi bumi global untuk tantangan lingkungan. Metode studi kasus pemetaan banjir Sungai Kura di Azerbaijan. Studi ini menunjukkan aplikasi teknologi antariksa untuk pengurangan banjir sungai di cekungan Sungai Kura, distrik Salyan, Azerbaijan yang mencakup sekitar 24 km persegi dan sering dilanda banjir. Metode yang digunakan meliputi penggunaan citra ALOS untuk peta dasar penggunaan lahan atau tutupan lahan, citra Landsat ETM untuk mendeteksi area genangan banjir, potensial menggunakan transformasi Teslet-Cap, dan derivasi model elevasi digital atau DEM, 1 meter dari garis kontur dan titik
elevasi untuk menghasilkan model deterministik area genangan potensial menggunakan DM dan permukaan cembung. Kesimpulan dan rekomendasi untuk Azerbaijan. Pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa sangat berharga untuk sistem observasi bumi, khususnya dalam pemantauan dan pengurangan risiko bencana alam seperti banjir sungai. Penting untuk mengembangkan alat canggih untuk pemantauan, pengumpulan, dan pemrosesan data, serta membantu otoritas lokal membangun basis data yang akurat. Azerbaijan sebagai negara CIS dengan ekonomi transisi menghadapi tantangan banjir, sungai, yang tidak hanya merusak properti dan nyawa tetapi juga menyebabkan masalah kesehatan dan air minum. Oleh karena itu, manajemen yang lebih sukses memerlukan basis data akurat untuk pengambilan keputusan dan rencana pengalihan dasar Sungai Kura di masa mendatang diharapkan dapat mengurangi dampak banjir. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.